Desa Cikangkarang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Riwayat pendidikan: SD Sekolah Negeri Kertasari, SMP Madrasah Sanawiyah Al-Huda, SMA MA Al-Basyiriyah, program sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam organisasi OSIS di MA Al-Basyiriyah, Karmapa Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Cianjur Kidul, dan IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kepada Teh Hanifah Rahmah, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, ada suaranya Dewi? Belum teh. Gak ada teh. Kecil teh. Oh, kecil suaranya. Iya teh. Teh kalau di daerah Bima udah normal, udah bagus. Cigana tawar di dianya jelek meren. Oke, siap. Sekarang suaranya jelas nggak? Udah jelas teh. Kedengaran keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ya Tan? Nih rame gitu. Sebelumnya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Moderator, kalau ini judulnya diskusi ya. Diskusi. Kalau diskusi otomatis harus ada komunikasi satu sama lain. Jadi nggak hanya saya aja di sini yang bicara, teman-teman juga berhak bicara, baik itu tentang pendapat kalian ataupun misalkan teman-teman ada yang nggak setuju dengan pendapat saya, boleh nanti diutarakan. Namun sebelumnya PT-nya sebentar ya. Izin berbagi teh. Oke. Makasih ya Hilmi. Oke, makasih Hilmi. Seperti judulnya, untuk malam ini kita akan berdiskusi tentang peran penting pendidikan bagi perempuan. Sepertinya ini bukan lagi judul yang tabu ya, yang biasa orang-orang bahas, karena sudah banyak selain kita juga yang sering membahas tentang hal ini. Namun untuk berbagi pemikiran dan sharing tentang pendapat kita masing-masing, kita akan membahas atau mendiskusikan tentang hal ini. Langsung maju Hilmi. Oke, kita bahas dulu tentang pendidikan itu sendiri. Dr. Imam Barnadib, pendidikan itu adalah langkah awal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, mengapa dikatakan demikian? Di luar dari konteks agama, pendidikan itu adalah tiang kehidupan ya. Kenapa tiang kehidupan? Karena nantinya dimulai dari pendidikan itu sendiri, semuanya akan membuka jalan ke sektor-sektor. Kalau pendidikan itu adalah langkah awal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, teman-teman, untuk pengertian pendidikan itu sendiri sebetulnya sangat banyak ya, teman-teman nanti bisa cari sendiri. Ada juga yang memberikan pengertian kalau pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau pendidikan itu adalah usaha sadar untuk merubah, baik itu merubah
diri sendiri, merubah lingkungan, merubah pengetahuan yang asalnya tahu, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu dan lain sebagainya. Kemudian kita maju ke pendidikan, ke macam-macam pendidikan ya. Pendidikan itu terbagi menjadi 3. Itu secara dasarnya ya teman-teman. Yang pertama ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Seperti yang kita tahu kalau pendidikan formal itu adalah sekolah-sekolah yang terstruktur gitu, seperti jenjang SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendidikan non formal. Kalau non formal itu adalah di luar dari sekolah itu sendiri. Nah, seperti madrasah diniyah atau taman Al-Quran atau TPA. Nah, itu masuknya ke pendidikan non formal. Atau bisa juga kursus bahasa Inggris misalkan, atau kursus musik dan lain sebagainya, itu masuk ke pendidikan non formal. Kemudian yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan informal itu adalah pendidikan yang ada di lingkungan keluarga, seperti pendidikan pertama yang dilakukan oleh ibu biasanya ya. Nah, pendidikan informal itu juga masuk ke dalam kategori pendidikan yang disebutkan oleh pemerintah. Itu termasuk kategori pendidikan yang harus dilewati oleh bangsa Indonesia terutama ya. Mengapa? Karena sebelum kita mencapai ke pendidikan formal itu sendiri, tentu saja kita akan melewati pendidikan informal, di mana akan kita lewati pendidikan informal itu dimulai dari keluarga kita, yaitu ibu ya. Karena di sini kita akan fokus membahas ke perempuan. Itu wajib pendidikan selama 9 tahun. Sebetulnya pernah diajukan juga pendidikan wajib selama 12 tahun, namun oleh MK ditolak. Tetap pendidikan wajib selama 9 tahun. Boleh lanjut nih. Oke, sekarang kita masuk ke pentingnya pendidikan bagi perempuan. Yang pertama, perempuan masa kini itu harus lebih baik dari perempuan masa lalu. Nah, mengapa saya di sini memplotkan gitu ya, ada perempuan masa kini dan ada perempuan masa lalu? Karena ada perbedaannya. Pertama, dulu sebelum perempuan, kita dari awal dulu, misalkan dari masuknya Islam dulu. Dulu sebelum masuknya Islam, perempuan sangat-sangat tidak ada harganya. Jangan jauh-jauh ke masalah pendidikan ya, masalah kehidupan saja seolah perempuan tidak memiliki hak untuk hidup. Kemudian masuk ke zaman yang zaman era Kartini, perempuan tidak diperkenankan untuk berpendidikan atau perempuan hanya boleh mengurusi domestik saja. Nah, makanya saya di sini memplotkan antara perempuan masa kini dan perempuan masa lalu gitu. Kemudian masuk lagi perempuan masa kini itu mulai dilibatkan di banyak sektor, tidak hanya sektor domestik saja. Nah, seperti yang sudah tadi saya bahas, kalau zaman dahulu perempuan hanya dilibatkan di sektor domestik saja, namun sekarang perempuan mulai diperhitungkan ya, baik itu dalam ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Lanjut nih. Oke. Sejak manusia dijamin bahwa semua mendapatkan kesempatan yang sama, harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi perempuan itu sendiri. Nah, sekarang kan sudah diatur ya, sudah dijamin ada hak asasi manusia kalau kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama tanpa melihat jenis kelamin ya. Jadi perempuan juga bisa mendapatkan apa yang bisa didapatkan oleh laki-laki, baik itu urusan karir, pendidikan, dan lain-lainnya. Kemudian pendidikan bagi perempuan juga mengecualikan perempuan itu sendiri untuk tetap bergerak di ranah domestik, karena ranah domestik bersifat kesepakatan, bukan hal mutlak
yang wajib dilakukan oleh perempuan. Nah, ini yang seringkali di masyarakat kita, kalau perempuan itu kodratnya di dapur katanya ya, padahal bukan kodrat, itu mah hanya tentang kesepakatan. Kalau di rumah tangganya bersepakat, kalau yang melakukan pekerjaan domestik adalah perempuan, oke ya. Tapi kalau misalkan di ranah keluarganya itu sendiri atau di ranah rumah tangganya, perempuan misalkan yang mencari uang, misalkan laki-laki yang melakukan pekerjaan domestik, itu juga tidak masalah, karena hal itu kembali lagi tergantung kesepakatan masing-masing, bukan hal mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, yang hanya perempuan saja yang harus melakukannya gitu. Karena seperti yang kita tahu, kalau kodrat perempuan itu hanya menyusui, melahirkan, menstruasi, dan mengandung. Selanjutnya, Mi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hambatan bagi perempuan di bidang pendidikan. Menurut saya pribadi, hambatannya itu cuma dua ya. Yang pertama itu diri sendiri. Sebetulnya ini bukan hanya untuk perempuan sih, ini untuk laki-laki juga bisa gitu. Karena ini untuk kebanyakan orang yang menjadi hambatan di bidang pendidikan itu yang pertama dirinya sendiri ya. Mau lingkungannya sebagus apapun, kalau dirinya sendiri itu tidak mau berubah, kalau dirinya sendiri itu yang berpendidikan, ya udah bakalan tetap monoton gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah keluarganya. Ketika dirinya sendiri keinginan gitu, namun tidak memiliki dukungan dari keluarga, itu juga menjadi hambatan. Nah, kembali lagi, bagi perempuan terkadang masih sangat banyak lingkungan keluarga yang menomorduakan pendidikan bagi perempuan. Nah, seperti misalkan keluarga yang memiliki perekonomian menengah ke bawah dan hanya memiliki biaya untuk satu orang anak misalkan ya, untuk biaya sekolah, pasti kebanyakan ya, mungkin tidak semuanya, kebanyakan menomorsatukan anak laki-lakinya untuk melanjutkan pendidikan, baru anak perempuannya kalau ada biaya sisa gitu ya. Namun itu tidak berlaku untuk semua lingkungan keluarga ya. Kenapa ini menjadi hambatan bagi kita gitu? Nggak hanya perempuan dan laki-laki. Ya teman-teman, untuk saat ini kita semua baik laki-laki atau perempuan itu memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan, pendidikan, cita-cita dan hal-hal lainnya yang kita sukai gitu. Kita bisa mencari informasi itu di berbagai lini ya, karena sekarang tentu saja semuanya juga kita sudah menggunakan teknologi, terutama generasi kita ya. Generasi kita kebanyakan tidak ada lagi yang nggak tahu itu namanya Google ya. Pasti semuanya juga sudah pada tahu kalau generasi kita itu. Dan kita bisa mencari pengetahuan itu gitu, atau kita bisa mencari informasi tentang hal itu. Kemudian Mi, selanjutnya Mi. Oke. Selanjutnya kita ke poin bagaimana menjadi perempuan yang berpendidikan dan bermanfaat di lingkungan sekitar. Nah, menjadi perempuan berpendidikan sebetulnya iya, poin ini tuh umum ya teman-teman. Kenapa umum? Karena bisa juga ini berlaku untuk laki-laki. Sebetulnya sebagai manusia sangat diharuskan ya berpendidikan. Maksud pendidikan di sini tuh bukan sekolah secara formal ya.
pendidikan di sini tuh. Karena tadi kembali lagi kayak tadi di awal, kalau pendidikan itu terbagi menjadi 3 ya, ada formal, non formal, dan informal. Nah, lantas seperti apa ciri-ciri perempuan atau manusia yang berpendidikan itu? Pertama kita bisa melihatnya dari cara dia berbicara. Cara dia berbicara itu santun, bervariasi, tidak melulu itu aja yang diomongin ya, dan termasuk yang suka ngomongin orang terus, itu bisa dinilai sama teman-teman sendiri apa itu termasuk ciri perempuan berpendidikan atau tidak ya. Kemudian cara dia berpikir, maksudnya ketika dia memutuskan sesuatu, ketika dia membuat atau rencana masa depan gitu, pasti cara berpikirnya lebih jauh gitu, lebih stabil gitu. Kemudian dari cara dia berperilaku. Nah, kalau untuk dari cara berperilaku bisa kita lihat dari adabnya, kesehariannya ya. Benar bisa dilihat dari hal kecil juga. Orang berpendidikan itu tidak mungkin membuang sampah sembarangan ya. Kita bisa dilihat dari hal kecil dulu gitu. Dan untuk poin ini konteksnya kita umumkan dulu, orang berpendidikan itu tidak mungkin menerobos lampu merah misalkan. Orang berpendidikan itu tidak mungkin menggunakan hak orang lain. Kalau ada yang bilang dia sekolah tinggi tapi masih memakan hak orang lain, itu hanya sekolah, karena sekolah bukan tanda dia berpendidikan. Kemudian kebermanfaat, tadi kan bagaimana caranya menjadi perempuan untuk yang bermanfaat untuk sekitar ya. Kembali lagi, kebermanfaatan itu dapat dilihat secara langsung dan tidak langsung. Maksud secara langsung itu seperti perempuan yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya gitu. Itu kadang kan sering dilihat langsung gitu ya oleh orang-orang. Si ini kerja membantu keluarganya berarti dia bermanfaat gitu. Itu sering kali kebanyakan orang melihatnya, namun ada beberapa juga yang dikesampingkan gitu atau dipandang sebelah mata gitu, yang padahal dia bermanfaat namun secara tidak langsung, atau kadang orang-orang tidak menyadarinya. Itu seperti ibu rumah tangga gitu, atau membantu pekerjaan rumah tangga gitu. Itu kadang dikesampingkan atau tidak dilihat oleh orang-orang kebanyakan. Kemanfaatan itu sendiri itu tentu saja penting ya, tidak hanya untuk laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya kebermanfaatan itu merupakan bagian dari eksistensi manusia, tidak bagi perempuan aja gitu. Kalau tidak bermanfaat, terus untuk apa hidup? Gitu ya. Kemudian lanjutkan nih. Oke, ini bahasan kita yang terakhir. Setelah ini kita bisa berdiskusi tentang tadi, baik materi yang tadi ataupun teman-teman takutnya ada yang punya pendapat lain ya, tentang isu pendidikan. Nah, sering nggak teman-teman dengar ada kalimat jangan terlalu pintar, nanti cowok pada takut katanya dan nggak ada yang mau deketin lo gitu katanya. Sebenarnya pertanyaannya gampang lah, kenapa jalan kita dihambat oleh kekurangan orang lain atau dihambat oleh kemonotonan orang lain gitu ya? Kita ingin sekolah tinggi, kita ingin pendidikan tinggi, kita ingin mempunyai pengetahuan yang luas, mencari ilmu yang tinggi gitu. Kenapa harus dihambat oleh orang yang tidak memiliki keinginan gitu? Karena kalau laki-laki yang memang berpendidikan nggak akan takut sama perempuan yang berpendidikan gitu. Teman-teman bisa menyebutkan sendiri ketika ada laki-laki yang berpikir atau yang bilang seperti itu, berarti dia merasa tidak percaya diri atas kemampuannya dia sendiri gitu ya. Lanjut nih. Atau misalkan ada kalimat begini, yakin mau terus S2 nanti susah dapat jodoh lo kalau gelarnya ketinggian, katanya gitu ya. Padahal kan mau kita
S2, mau kita S1, nikah bukan hal yang ada hubungannya gitu. Maksudnya kita bisa bebas mau nikah pas kita S2, S3 atau pas kita masih S1. Kita bisa bebas memilih untuk itu gitu. Karena itu bukan ranah yang sama gitu. Itu ranah yang berbeda gitu. Nikah ya nikah, pendidikan ya pendidikan gitu. Kemudian kita juga bisa melanjutkan pendidikan, namun keadaan kondisi kita sudah menikah, kita bebas melakukan semua itu gitu. Karena ya jodoh udah ditentukan kan. Kalau kita kan umat Islam ya, kita percaya kalau jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah gitu. Gak ada hubungannya dengan ini. Ketika kita melihat fakta di lapangan, kalau banyak perempuan misalkan yang gelarnya sudah S2 atau S3 tapi belum menikah, dan kebanyakan orang-orang menyalahkan atas pendidikannya itu, siapa suruh sekolah tinggi-tinggi jadinya nggak ada yang mau. Sebetulnya bukan itu masalahnya. Itu kembali lagi ke pilihan itu, ke pilihan perempuan itu sendiri. Ya siapa tahu kan perempuan itu sendiri yang memilih untuk tidak dulu menikah misalkan, atau perempuan itu sendiri yang merasa belum ada yang cocok dengan dirinya sendiri gitu ya. Kemudian selanjutnya nih. Nah, di sini ada anak teknik nggak? Halo, di sini ada anak teknik nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau buat ada anak teknik di sini, aplaus banget. Keren, anak teknik perempuan, keren banget, bisa mendobrak stereotip orang-orang atau masyarakat kita gitu. Karena ini saya sendiri yang pernah mendengarnya. Kok perempuan katanya masuk teknik, kuliah masuk teknik, gak cocok katanya. Padahal dia mau masuk teknik, dia masuk pendidikan, dia mau masuk sosial, politik, itu hak asasi gitu. Dia bisa bebas memilih untuk itu. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan di atas, kalau laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama, gitu ya. Lanjutin nih. Oke, ini ada juga yang sering mengatakan gini, nggak usahlah pendidikan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kan jadi menikah, jadi ibu dan mengurus rumah tangga. Justru karena ujungnya kita kebanyakan ya, atau ada umumnya goals akhirnya menikah gitu. Manusia tuh goals akhirnya menikah, termasuk perempuan. Ini pada umumnya ya teman-teman. Justru karena kita akan menikah, kita akan menjadi, kan kita mau mendidik anak seperti apa ya kalau kitanya tidak berpendidikan, kalau kitanya tidak tahu mau mendidik anak seperti apa, kalau kitanya tidak tahu cara mendidik anak, atau kita tidak tahu cara manajemen keluarga gitu, manajemen keuangan. Kan biasanya ya kalau di rumah tangga tuh kebanyakan yang memegang keuangan tuh biasanya ibu ya. Kita nggak tahu cara manajemen keuangan yang betul seperti apa, mau kayak gimana gitu. Justru karena hal itu makanya kita harus berpendidikan. Masih ada Mi? Oke, teman-teman, kita sudah sampai di slide akhir. Selebihnya saya kembalikan dulu kepada Ibu Moderator. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menyampaikan bagaimana pentingnya pendidikan bagi perempuan. Silahkan Bu Moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Hanifah Rahmah. Selanjutnya pada Akang Teteh, dipersilahkan apabila ada yang ingin menambahkan terkait diskusi malam hari ini. Atau apabila ada yang ingin bertanya juga, mangga dipersilahkan.
Kalau nggak ada yang mau nanya, saya nanya boleh? Assalamualaikum, boleh bertanya boleh? Mana moderatornya boleh bertanya? Bu moderator. Ini mau nanya nih, boleh nggak? Mangga Kang. Ini temanya kan tentang efektivitas penggunaan apa namanya keuangan di keluarga bukan? Duh, mohon maaf baru gabung nih, mohon maaf lupa tadi. Tentang keuangan keluarga. Kan kedengeran sinyalnya. Cek. Ya. Jelas nggak? Iya jelas, Mangga Kang. Jelas. Ketika dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga itu kan relatif kompleks kebutuhan di dalam keluarga. Nah, kemudian pendapatan relatif sedikit, kira-kira untuk bahasanya menghemat atau apa ya? Supaya pendapatan sedikit tapi kebutuhan keluarga terpenuhi, bagaimana tuh untuk meminimalisir atau untuk pengaturannya? Teh Hanifah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu moderator langsung aja ya. Mangga badai dijawab ayeuna atanapi ingkin wae di aya disarankeun. Mohon aya apa? Mohon. Mangga. Punten Kang satu ajana. Dinten ayeuna teh nuju diskusi tentang peran penting pendidikan bagi perempuan. Tadi ngalangkung salit tentang kalau ibu rumah tangga juga harus tahu cara mengatur keuangan, begitu maksudnya. Iya, namun ini juga sebetulnya saya bukan di ranah tidak mendalami ranah perekonomian ya kebetulan. Namun sejauh yang saya amati juga dari baik itu di lingkungan keluarga saya pribadi ataupun di lingkungan orang lain gitu, atau ketika saya mempelajarinya dari kehidupan orang lain juga gitu, ada istilah begini, punten ya Kang ya, ini hanya berbagi ya Kang ya. Kadang orang itu bukan kekurangan uang, tapi kelebihan gaya. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu pasti cukup untuk kebutuhan gitu. Kalau kita merasa kurang, bisa kita lihat dari banyak faktor. Pertama, dari rasa syukur itu sendiri. Yang kita ngerasa kurangnya apa? Ya mungkin aja rasa syukurnya yang kurang. Atau balik lagi, benar gak sih kita sudah mengatur gitu keuangan kita untuk hal-hal yang memang kita butuhkan gitu, atau barangkali kita lebih mengedepankan apa yang kita inginkan dulu gitu, dan yang kita butuhkan terkesampingkan gitu. Nah jadinya ketika kita mau membutuhkan sesuatu, jadinya kita merasa kekurangan gitu, karena sudah tersalib oleh keinginan-keinginan yang sebetulnya tidak penting begitu. Jadi kalau menurut saya ya, sebelum kita melakukan atau mengatur keuangan kita untuk hal-hal yang kita inginkan, bukannya tidak boleh ya, tapi gimana kalau kita memplotkan dulu atau mengaturnya dulu untuk hal-hal yang kita butuhkan terlebih dahulu, baru setelah itu hal-hal yang kita inginkan gitu. Karena ya misalkan liburan gitu, perlu untuk baik itu untuk keluarga gitu, baik untuk kita sendiri gitu, liburan itu perlu gitu. Dan hal itu bisa kita siasati, tidak hanya tentang uang gitu. Kemudian terkadang kan orang-orang ini nggak cukup
buat liburan gitu. Padahal kan liburan tidak hanya tentang uang gitu ya. Mungkin kita kan soalnya ini tentang peran penting pendidikan bagi perempuan. Boleh komen ya, boleh menambahkan, boleh. Boleh, Kang, Mangga. Ya, terima kasih. Berarti barusan terlalu cepat mengambil simpulan, kirain langsung ke ekonomi keluarganya. Kalau ke pendidikannya, ya betul sekali. Karena bang, kadang-kadang ketika istri atau seorang ibu rumah tangga disibukkan dengan kebutuhannya atau dengan keinginannya, seringkali tugas pokok sebagai ibu dari anak-anak di dalam keluarga menjadi sedikit tergeser gitu, artinya ternafikan. Padahal seharusnya mendidik anak dengan baik misalkan, tapi karena situasi kondisi di rumahnya maaf dalam hal-hal tertentu ada sesuatu yang kurang tercukupi, maka akhirnya pendidikan anak menjadi terabaikan ya seolah-olah. Nah, di satu sisi ternyata peran seorang ibu sangat luar biasa, mesti mengurus suasana rumah, mengurus suasana dapur, di lain pihak melayani dan menyediakan hal untuk suami. Nah, kemudian kadang-kadang anak menjadi terlewatkan dan alhasil maaf dalam satu keluarga atau rumah tangga misalkan malah ketika peran pendidikan kepada anaknya malah terkesan marah-marah lah gitu ketika ada satu hal kecil atau anak merasa keinginannya belum terpenuhi. Kemudian ketika ada PR, ada kegiatan-kegiatan pendidikan di pengajiannya atau di sekolah formalnya. Nah, ini luar biasa, ini diskusi kalau misalkan tadi posisinya peran sebagai ibu rumah tangga atau peran perempuan untuk pendidikan anak, maka menjadi hal yang sangat kompleks betul sekali. Nah, pendapat Teh Hanifah ya sebagai pemantik dalam hal ini berarti bekal-bekal seorang calon ibu rumah tangga atau seorang ibu untuk menyeimbangkan kebutuhan termasuk kewajibannya mendidik anak menjadi sangat istilahnya ruwet atau apa ya. Mohon masukan atau pendapatnya nih dari ibu. Hanifah udah nikah belum? Nih mohon maaf nih. Oh, belum ya. Dari sisi pendidikan dan lain sebagainya. Ya biar berbagi ini di suasana generasi atau zaman now apa sih istilahnya? Saya sering mengamati kadang-kadang seorang ibu itu malah banyakkan marahnya daripada mendidiknya gitu. Banyakkan mendiktenya daripada mendidiknya. Ini gimana nih pendapatnya Hanifah? Terima kasih. Oke, terima kasih Kang. Sebetulnya ini jawabannya luas ya. Kayak misalkan tadi kata Akang, gimana ibu-ibu yang kadang lebih banyak marahnya dibanding mendidiknya gitu. Pertama bisa kita lihat dari latar belakang ibu itu sendiri gitu. Misalkan kalau ada yang wataknya ibu itu emang temperamen gitu. Nah, dan kayak background keluarganya itu juga berpengaruh ya, background keluarga ibu itu sendiri berpengaruh gitu. Pendidikan yang yang ibu itu kenyam juga berpengaruh gitu. Keadaan di lingkungan keluarganya juga berpengaruh gitu ya. Misalkan ada keluarga yang bisa diajak kerjasama, ada juga yang tidak gitu. Ketika hal-hal domestik, kemudian mendidik anak, segalanya yang berhubungan dengan rumah dikerjakan oleh ibu semuanya, kadang ibu merasa capek gitu, atau misalkan dia udah capek melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, ketika dia menghadapi anaknya gitu, dia jadinya melampiaskan rasa capek itu gitu. Nah, hal itu bisa didiskusikan kalau menurut saya di keluarga gitu ya. Itu mah
karena saya belum menikah, jadi mungkin Akang yang lebih tahu ya itu mah kalau untuk masuk ke ranah rumah tangganya. Nah, kalaupun untuk bekal ya, bekal perempuan itu sebelum menikah menurut saya sangat 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 banyak. Meskipun ya, meskipun kalau seandainya ada, kadang saya juga memiliki teman yang berpikir saya gak mau nikah karena saya saya gak mau nikah karena saya belum siap ilmunya, katanya gitu ya. Kata siap itu sebetulnya subjektif gitu ya. Entah itu beneran kata siap atau emang itu alasan aja gitu untuk menunda-nundanya. Namun kembali lagi untuk mempersiapkan diri menjadi ibu ataupun istri gitu nantinya ketika sudah menikah, ya yang paling penting. Oh baik Teh Imei, yang paling penting adalah pendidikan gitu ya. Kemudian ketika kan pendidikan itu juga luas ya, pendidikan itu juga luas gitu. Seorang perempuan bisa mencari tahu tentang bagaimana caranya untuk mengerti emosi anak, atau bagaimana caranya mendalami emosi anak, baik itu anak di bawah 7 tahun, anak remaja ataupun anak yang sudah dewasa begitu ya, atau bagaimana cara menghadapi anak ketika rewel, anak ketika membutuhkan kasih sayang, tapi melalui apa ya, melalui cara yang kurang baik gitu. Bagaimana kita cara menghadapinya, sebetulnya itu bisa ya di pendidikan itu Kang. Menurut saya yang paling penting adalah pendidikan ya. Kita bisa mencarinya dengan berbagai sumber ya, baik itu literasi, kita bisa berbagi atau sharing dengan orang-orang yang sudah menikah dan mengambil kesimpulan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya senang mendalami dunia psikologi anak gitu ya, karena ya nanti saya bakalan menjadi ibu gitu. Yang paling utama adalah memahami psikologi anak gitu. Itu Kang kalau untuk saya pribadi. Mangga pilih ada teman-teman yang mau memberi masukan lain atau mau menjawabnya. Terima kasih dulu ya. Boleh sebelum teman-teman berkomentar, saya ucapkan terima kasih dulu, dan mudah-mudahan rekan-rekan di Karma Pak semakin kompak dan semakin maju pola pikir dan lain sebagainya. Kang Ketum itu masih belum komen, nanti saya menyimak aja. Terima kasih Teh Hanifah yang sudah menyampaikan beberapa pendapat yang sangat luar biasa. Kalau ke psikologis anak, kebetulan sepertinya mudah-mudahan bisa ada di momen lain. Putra Simkuring nuka hiji usia 14 tahun, nuka 2 usia 8 tahun, lumayan dari sisi perlu bimbingan dan binaan yang ekstra. Jadi nanti mohon bantuan, barangkali bisa konsul dari kelewat grup dan lain sebagainya. Diskusi ini bisa berkembang lagi, ini sangat luar biasa. Di Akang khususnya di luar biasa. Psikologi anak tuh harus dikuasai, betul-betul dikuasai. Dan tadi pendapatnya sangat bermanfaat sekali. Itu gagasan Teh Hanifah ya. Terima kasih. Silakan yang lain barangkali yang mau masuk, di off dulu di suaranya ya. Ya, silakan. Makasih. Tapi tetap menyimak, insya Allah menyimak terus sampai khotam acara. Turun Kang. Mangga dikembalikan lagi ke Ibu Moderator. Itu katanya Teh Imei mau berbagi dunia pernikahan katanya. Mangga Teh Imei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Imei sehat. Salam silaturahmi semuanya. Banyak muka-muka asing di sini. Aku termasuk aku ya. Mungkinnya beberapa masih banyak yang baru gitu kayaknya.
Baru sadar diri ternyata udah lama keluar dari kepengurusan Karma Pak itu. Nggak banyak sih mungkinnya dari saya mah. Hanya ingin sharing gitu ya. Sharing antara idealisnya dulu sebagai mahasiswa yang belum menikah gitu ya. Bagaimana sih feminis dan lain sebagainya gitu ya. Dan ketika akhirnya hari ini sudah ditakdirkan menikah dan diamanahi kandungan gitu ya. Sangat luar biasa memang. Kalau berbicara pernikahan, berbicara perempuan gitu ya khususnya. Hari ini kan kita sering mendengar bahwa peran perempuan itu menjadi anak yang baik, istri yang baik, kemudian jadi ibu yang baik gitu kan, dan anggota masyarakat yang baik gitu ya. Tapi di sisi lain di antara peran tersebut itu kadang-kala kita lupa juga sama peran laki-laki, bahwa laki-laki juga punya tanggung jawab untuk menjadi suami yang baik, ayah yang baik, anak yang baik, dan juga anggota masyarakat yang baik. Kenapa sih harus ada anggota masyarakat yang baik? Karena pada dasarnya kan kita baik laki-laki maupun perempuan itu diturunkan ke alam bumi ini menjadi khalifah fil ardh. Jadi kita itu baik laki-laki maupun perempuan itu tanggung jawabnya sama. Kita sama-sama sebagai khalifah fil ardh. Jadi apa sih tugas pemimpin di muka bumi ini? Ya mungkin itu nanti ya lebih dalamnya itu tentang kepemimpinan gitu ya. Cuman intinya yang ingin saya tegaskan di awal adalah kita baik laki-laki maupun perempuan tugas diturunkan ke muka bumi itu sama, yakni sebagai khalifah fil ardh. Nah, lalu bagaimana aktualisasinya dalam rumah tangga? Karena kan tadi katanya berbicara tentang pendidikan di dalam rumah gitu ya khususnya. Atau ya tentunya peran perempuan itu sendiri gitu ya. Hari ini gitu ya, banyak sekali gitu, masih banyak gitu ya. Peran-peran domestik itu dilimpahkan semuanya kepada perempuan. Seperti tadi yang sudah mungkin Tiafaf bahas, ada terkait dengan memasak, mencuci, kemudian apalagi menyetrika dan lain sebagainya lah. Itu adalah seolah menjadi wajib buat perempuan. Padahal itu adalah peran yang seharusnya bisa dibagi gitu antara laki-laki dan perempuan. Makanya kenapa banyak buku-buku yang mengatakan bahwa pendidikan anak itu tidak diawali dari sejak dalam kandungan, tapi pendidikan anak itu dimulai saat kita memilih pasangan. Bagaimana karakter anak itu dibentuk dari saat kita siapa bapaknya dan siapa ibunya gitu ya. Jadi tidak mungkin hanya saat kita hamil saja. Jadi saat kita menentukan mau menikah dengan orang ini, itu kita harus sudah benar-benar selesai. Mau membentuk keluarga yang seperti apa, membentuk anak yang seperti apa, itu dalam plan pra pernikahan. Kalau sekarang ada lagi trending itu perjanjian pranikah gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu harus benar-benar selesai. Jangan sampai komunikasi mau menikah itu hanya berbicara terkait mau resepsi di mana, mau catering berapa, mau ini berapa. Jangan hanya di sana. Tapi benar-benar ketika mau menikah itu yang kita komunikasikan dengan pasangan itu ya seperti itu. Keuangan, apakah mau yang mencari laki-laki saja, apakah mau dua-duanya mencari, apakah mau dua-duanya berkarir di ranah publik ataukah tidak. Terus apakah siap tidak saling bergantian untuk ranah domestik, siap tidak untuk bergantian mendidik anak. Dan lagi berbicara tentang tadi pendidikan anak ya, pada dasarnya kan hari ini gitu ya, kita banyak mendengar bahwa Al-Madrasatul Ula, soal hadis itu saja yang ditegaskan di lingkungan kita. Padahal kita lupa, di Luqman ada ayat yang berkata seperti ini. Wa id a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu syirka ladulmun adim. Yang artinya, dan berkata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau musyrik kepada Allah. Itu tuh seolah-olah percakapan antara siapa? Luqman dengan anaknya. Nah, itu kita tidak lupa bahwa di sini peran ayah pun penting dalam pendidikan anak gitu. Ayat hadis tentang Al-Madrasatul Ula terus digembor-gemborkan, sedangkan ayat-ayat Quran yang membicarakan antara dialog seorang anak dengan bapaknya itu kadang-kala tersingkirkan, kadang-kala jarang dibahas gitu. Padahal itu Al-Quran sama hadis itu kan lebih kuat Quran gitu kan ya. Di sisi lainnya, maksudnya ini bukan untuk menyalahkan
siapa yang lebih penting untuk mendidik anak atau siapa penting antara ibu atau bapak, tapi maksudnya apa? Itu untuk kolaborasi. Jadi jangan sampai si ayah menyalahkan si ibu menyalahkan si anak ketika pembentukan karakter anak, si ibu menyalahkan si ayah menyalahkan si ibu gitu. Padahal pembentukan karakter anak itu atas dasar dari kolaborasi kedua orang tua tersebut gitu. Jadi nggak bisa salah satunya gitu. Nah, mungkin kawan-kawan juga tahu ya bagaimana dulu saya lantangnya gitu terkait feminis dan lain sebagainya gitu. Nah, dan alhamdulillahnya gitu ya. Ketika hari ini saya menikah pun suami saya itu sudah mengerti apa sih yang menjadi kodrat perempuan dan apa sih yang bukan kodrat perempuan gitu. Jadi kalau misalkan hari ini kawan-kawan merasa independen gitu, Miss Independen atau jadi perempuan-perempuan yang mandiri, perempuan-perempuan yang berpendidikan, yang bisa nyari uang sendiri, yang merdeka gitu ya. Itu jangan takut ya. Kalaupun hari ini kawan-kawan usianya udah nyampe 25 atau berapa 26 gitu kan ya, jangan takut gak laku, jangan takut apa karena kawan-kawan bisnisnya lancar, uangnya lebih besar daripada penghasilan laki-laki. Jangan takut, jangan gak pede, karena akan ada, tetap aja nanti kawan-kawan itu tetap akan ada yang memilih gitu. Kawan-kawan punya hak untuk memilih gitu ya. Karena sebagaimana dulu aja kita dicontohkan bagaimana Khadijah ke Nabi Muhammad itu, Khadijah itu Miss Independen ya, dia bisa punya uang sendiri, punya pekerjaan dan sebagainya. Akhirnya kan dia memutuskan untuk memilih Nabi Muhammad gitu. Jadi jangan pernah tanggung untuk berkarir, jangan pernah ragu-ragu untuk lebih maju daripada laki-laki gitu. Karena pada dasarnya baik kita mau perempuan maupun laki-laki itu punya kekuatan yang sama gitu. Kita hanya bedanya apa, pengalaman biologis saja, yang kadangkala pengalaman biologis tersebut membuat kita lemah dan atau lingkungan kita yang melemahkan. Mungkin di sini kawan-kawan, apa sih teh pengalaman biologis itu gitu kan ya? Barangkali ada yang belum tahu. Nah, pengalaman biologis itu melahirkan, hamil, nah itu salah satunya pengalaman biologis, dan itulah yang menjadi kodrat perempuan, bukan masak, nyuci atau apa menyetrika, dan itu bukan kodrat. Itu itu lebih kepada pembentukan dari apa ya disebutnya tuh gender atau ya, bentuk kultur sosial gitu, kultur sosial yang dibentuk di beberapa tempat gitu. Sebenarnya itu kalau kita mau membentuk mubadalah atau kesetaraan di dalam rumah tangga, ya kita diawali dari apa? Dari memilih pasangan. Maka jangan sampai kita sudah berpikiran merdeka seperti itu, kita malah memilih laki-laki yang patriarki atau memilih laki-laki yang benar-benar ingin sangat berkuasa gitu. Tidak ada apalagi laki-laki yang ada sifat menindas dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar bahwa pendidikan anak dan lain sebagainya, memilih pasangan begitu kawan-kawan. Mungkin segitu sih pengantarnya dari saya, mungkin ya lebih cerita tentang rumah tangganya gitu ya. Jadi kita masih tetap bisa ideal dengan pemikiran feminis kita, dengan pemikiran dia perempuan yang independen gitu, perempuan yang mandiri, itu didorong dengan pasangan kita yang seperti apa gitu. Karena kan bisa terlihat lemah itu justru lingkungannya, kayak misalkan aku lesanya, kan aku kemana-mana masih sendiri, ke Bandung, kemana, ke Garut dan sebagainya masih suka sendiri gitu. Nah itu kalau misalkan laki-laki yang nggak percaya ke kita, itu kan dia bisa cemburu, terus dia bisa bisa khawatir dan lain sebagainya gitu. Padahal kan kesehatan, kekuatan dan lain sebagainya itu kan kita punya iman, kita punya yakin gitu kan dalam diri kita, sehingga ya alhamdulillah gitu kemana-mana bisa selamat, bisa sehat dan nggak rewel gitu kandungannya gitu. Jadi intinya itu sih kawan-kawan, kalau misalkan kawan-kawan mau jadi perempuan mandiri, perempuan independen yang aktif di ranah publik walaupun udah menikah, maka carilah pasangan yang juga pemikirannya sesuai dengan kawan-kawan gitu. Tapi lagi-lagi untuk karena ada perempuan yang memang senangnya diatur, senangnya bagaimana gitu. Tapi ada juga perempuan yang walaupun sudah menikah tapi senang terlibat di ranah-ranah publik, karena kita kan sama-sama sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi yang harus mempunyai tanggung jawab sosial untuk merubah keadaan-keadaan sosial yang memang perlu kita rubah gitu, misal kemiskinan atau kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada perempuan dan lain sebagainya, dimana kita terlibat juga dalam hal itu gitu. Terima kasih kepada moderator, mungkin cukup sekian dulu saya. Maaf nih jadi kelamaan. Hatur nuhun Teh Imei. Mangga salajengna Akang Teteh bilih aya nu bade nambihan deui.
Kami naros biasa. Mangga Kang, biasa. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada moderator dan juga pemateri. Dan sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya tanah ini salam hormat dari kami ya di sini anggota baru Karmapak 2020 yang sedang merumuskan pusaka ya, dan juga membereskan acara yang tadi sudah digelar ya bersama Kominfo RI. Ini sedang mohon maaf kalau misalnya bising ya. Ini sedang ada di diskotik soalnya kita di sisi kota Setik. Aduh. Oke. Salam hormat juga kepada Kang Kardiman ya. Salam dari kami semua. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Dan juga Teh Ime yang sedang mengandung, mudah-mudahan bayinya juga nanti ketika lahir menjadi anak yang soleh ataupun solehah dan berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa. Ini pertanyaan dari saya mungkin mengacu kepada tema yang diselenggarakan oleh bidang keperempuanan, bidang baru di Karmapak ini tentang peran pendidikan bagi perempuan. Nah, ketika mengambil tema ini, pengurus ataupun bidang keperempuanan dan juga collab dengan salah satu demisioner Karmapak yang luar biasa sekali ini, Teh Hanifah ya, SPD. Nah, ini mengambil tema ini, apakah ada histori tersendiri tentang ketidak ada peran pendidikan bagi perempuan gitu? Apakah ada histori seperti itu ataupun bagaimana ini gitu? Kalau misalnya mengambil tema seperti ini, peran pendidikan bagi perempuan, apakah dulunya historisnya memang tidak ada peran terlalu bagus gitu bagi pendidikan bagi perempuan atau seperti apa? Mungkin seperti itu sih pertanyaan dari saya. Saya hanya ingin menanyakan tentang histori saja. Terima kasih. Mangga Kate Hap-Hap. Punten Kang Yal, tiasa diulang suantana tadi teu patos jelas. Oke, orang cakapkan namanya. Kia jantena, apakah ada historis tentang tidak adanya peran pendidikan bagi perempuan gitu? Soalnya ini temanya kan peran pendidikan bagi perempuan. Nah, karena mengambil tema ini, kenapa gitu? Apakah emang dulunya tidak ada historis tentang peran pendidikan bagi perempuan atau seperti apa? Seperti itu sih Teh. Oh, oke. Ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan di awal ya Kang Hilal ya, pas kita menarik lebih jauh di zaman Rasulullah Islam masuk. Ketika jangankan pendidikan, kata saya juga, hidup saja perempuan itu seolah gak punya hak gitu untuk memilikinya gitu. Jadi jangan jauh-jauh ke pendidikan, dia aja tidak berhak untuk hidup sebelum Islam masuk. Otomatis ada historisnya dari zaman dulu juga kalau perempuan itu pada mulanya tidak dianggap penting oleh ketika Islam sebelum masuk pada zaman jahiliyah. Kemudian kita tarik lagi ke zaman yang agak kesini ya, pas ketika kita dijajah, ketika RA Kartini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Nah, otomatis saat itu juga perempuan dikesampingkan masalah pendidikannya. Bahkan dianggap perempuan tidak perlu untuk berpendidikan ketika itu. Nah, itu juga termasuk mungkin bisa yang melatar belakangi bidang keperempuanan
membahas tentang hal ini. Nah, kemudian kita tarik yang sekarang. Kalau untuk sekarang kita sudah dijamin, terutama kita orang Indonesia, kita sudah dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia kalau kita memiliki kesempatan yang sama, memiliki hak yang sama, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, karir, dan lain sebagainya. Begitu Kang Hilal. Tentu saja ada historinya karena dulu jangankan untuk pendidikan, hidup aja seolah kita gak punya hak gitu. Baik, Teh Hap-Hap izin menanggapi ya. Kalau misalnya historinya mengambil dari sana, nah apakah bisa dipastikan atau bisa disimpulkan juga bahwa peran pendidikan ini memang tidak semerta-merta tidak berperan bagi perempuannya itu tidak secara komunal berarti ya? Soalnya kan zaman dulu juga secara jahiliyah ada loh Khadijah, seorang bangsawan, seorang miliarder gitu kan zaman dulu, yang memang betul-betul sukses gitu kan. Nah berarti itu punya background pendidikan yang baik gitu kan. Kemudian ada RA Kartini dengan membawa perubahan yang luar biasa. Berarti itu sama kan backgroundnya pendidikan yang baik. Berarti tidak bisa dijudge bahwa tidak ada peran pendidikan bagi perempuan itu secara komunal. Berarti itu hanya beberapa orang tertentu saja gitu kan. Bisa dikatakan seperti itu nggak? Justru sebaliknya, perempuan-perempuan yang mendapatkan pendidikan zaman dulu hanya segelintir saja. Justru mereka yang lebih kecil gitu jumlahnya yang mendapatkan perempuan itu sendiri, termasuk seperti Khadijah. Bisa jadi karena Khadijah berasal dari keluarga bangsawan gitu, maka beliau mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian era Kartini, kalau saya lihat ya di filmnya yang diadaptasi dari bukunya, R.A. Kartini itu dia bisa melawan kayak gitu itu kembali lagi atas dasar dirinya sendiri yang dibantu oleh kakaknya. Ketika dia mulai membaca, dia mulai membuka pikirannya dengan pengetahuan-pengetahuan, maka dia menyimpulkan kalau perempuan itu ternyata tidak hanya di dapur aja gitu, tapi banyak ranah-ranah lain yang harus perempuan masukin gitu. Nah, era Kartini itu karena dirinya sendiri yang ingin mendobrak gitu. Begitu mungkin Kang Hila. Mangga Billy Nusanes. Oke siap Teh, mantap. Oke, nuhun Teh, hatur nuhun. Hatur nuhun Teh Hap-Hap sareng Kang Hilal. Mangga salajengna Akang Teteh bilih aya nu bade nambihan deui. Kanggo Kang Isep sareng Kang Ahmed, mangga bilih bade nambihan Kang. Izin masuk moderator. Mangga, silahkan. Ya mungkin izin bertanya kepada narasumber untuk yang tadi sudah menjelaskannya mengenai peran pendidikan bagi wanita gitu. Ini mah pertanyaannya mungkin secara universal ya, kalau misalkan kita berpikir negatif gitu terhadap pendidikan yang ada di Indonesia ini, yang banyak batasan gitu. Jadi maksudnya salahkah pemerintah atau diri kita yang tidak ingin berpendidikan? Karena pada dasarnya dari pemerintahan itu sendiri untuk masyarakat ataupun warga negaranya itu untuk melanjutkan pendidikan itu ada batasan-batasan tertentu loh. Jadi misalkan harus bayar sekian lah, sehingga tidak semuanya merata ingin melanjutkan pendidikan. Yang pertama itu. Nah yang kedua, bagaimana cara kita untuk diri sendiri mungkin ya, bersama teman-teman yang lain lah, katakanlah seperti itu, untuk meluruskan niat ketika kita masuk ke dalam suatu pendidikan gitu Teh. Jadi kebanyakannya itu kan ketika kita
masuk ke dalam pendidikannya itu kedepannya kita akan menjadi A, B dan lain sebagainya itu kadang-kadang mereka berpikir bukan atas dasar karena ini tuh kewajiban dari Allah misalnya untuk mencari ilmu ataupun untuk mendidik anak kita nanti ketika kita berumah tangga seperti itu. Mangga, Teh Hap-Hap. Tadi tuh salah nggak sih? Yang pertama ya, pertanyaan yang pertama tuh salah nggak sih kalau kita memilih untuk tidak berpendidikan, begitu kan? Iya, jadi yang salahnya itu masyarakat yang tidak ada niatan untuk berpendidikan ataukah misalkan pemerintah karena membatasi ruang lingkup pendidikan tersebut karena faktor ekonomi lah yang sehingga rakyatnya itu tidak semuanya bisa memenuhi loh seperti itu Teh. Oke. Sebetulnya kalau kita benturkan ya ke faktor ekonomi, misalkan alasannya kita nggak berpendidikan atau kita nggak mau sekolah, kita kerucutkan saja ya, kita nggak mau sekolah gitu, gara-gara kita nggak mampu bayar atau sekarang biaya sekolah mahal gitu. Menurut saya itu bukan alasan mutlak ya, karena sangat banyak sekolah yang yang menjamin supaya anak itu bisa gratis gitu, atau sekolah-sekolah yang menyediakan fasilitas tanpa harus membayar, sangat banyak. Dan balik lagi, kalau pendidikan itu tidak hanya formal saja atau tidak hanya seperti yang kita tahu, tidak hanya sekolah SD, SMP, SMA gitu. Tidak hanya itu saja. Pendidikan itu ada pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal yang tadi sudah dibahas di awal. Jadi kalau memang di lingkungan kita ataupun kita tidak mampu untuk mencari sekolah yang memang bisa memfasilitasi kita tanpa kita kesusahan ekonomi, kita bisa memilih jalan lain dalam pendidikan, karena balik lagi pendidikan itu nggak hanya melulu tentang sekolah formal ya. Pendidikan itu nggak hanya tentang sekolah formal, ada non formal dan informalnya juga gitu. Kemudian salahnya siapa nih? Masyarakat atau ya kita atau pemerintah karena membatasi sekolah itu gitu. Kalau di sini mungkin di sini ada Akang Teteh yang sudah merasakan dunia pendidikan ya. Kalau di swasta memang pendidikan itu dijadikan perusahaan ya, dijadikan perusahaan karena uang gitu. Tapi kalau untuk di negeri itu gratis. Tapi kalau untuk di negeri pendidikan itu gratis gitu ya. Buku misalkan ada buku paket gitu, jadi pemerintah sudah memberi fasilitas itu gitu, pemerintah sudah menyediakan apa saja kebutuhannya gitu. Kalau memang diri pribadinya kita mau, berarti yang salahnya kembali lagi tadi ke hambatan pendidikan. Hambatan pendidikan itu yang pertama adalah diri sendiri, yang kedua adalah keluarga atau lingkungan kita sekitar. Begitu Kang. Kalau untuk pertanyaan yang nomor 2-nya apa ya Kang? Tadi kurang jelas suaranya. Untuk pertanyaan yang nomor 2 itu bagaimana cara kita ya untuk kita sendiri dan lebih umumnya lagi buat teman-teman yang mungkin langsung bergelut langsung dalam dunia pendidikan dalam niatnya gitu. Jadi kadang orang itu notabene itu berpikiran berpendidikan itu untuk keberlangsungan hidup lah, buat uang, berpikirannya realistis seperti itu, tanpa kita sadari gitu kan pendidikan itu
langkah kita untuk misalnya menggugurkan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah. Karena pendidikan itu kan bukan hanya sekedar tentang ilmu pengetahuan, tentang adab juga, memoralkan seperti itu. Teh. Ini berbicara tentang niat ya, yang otomatis jika berbicara tentang niat itu kembali ke personalnya masing-masing gitu kan ya. Kalau fisik kita nih, kalau fisik kita itu hanya tentang materi gitu ya. Fisik kita hanya tentang materi gitu. Ya, berarti tujuannya bukan untuk pendidikan, tapi untuk materi itu sendiri gitu. Tapi pendidikan berperan di sana. Pendidikan berperan untuk kita mendapatkan materi itu. Sebenarnya kan menurut saya pribadi itu tidak salah ya. Itu kembali lagi ke pilihan orang. Pilihan orang menjadikan pendidikan itu jembatan dia kemana. Ada yang menjadikan pendidikan itu jembatan dia menuju kesejahteraan ekonomi. Ada yang menjadikan pendidikan itu sebagai dia memperdalam religiusitasnya. Ada yang menjadikan pendidikan itu sebagai ladang amal gitu untuk sesama manusia gitu. Itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing dan pilihannya masing-masing menurut saya. Dan tentu saja setiap orang memiliki niat yang berbeda-beda ya terkait pendidikan itu gitu. Kalau memang menurut Akang misalkan ya kembali lagi semuanya kepada Allah gitu. Itu untuk ibadah misalkan itu atau untuk menggugurkan kewajiban. Berarti itu kembali lagi ke diri kita sendiri yang mempercayai hal itu gitu. Karena jika kita berbicara luas tentang hal ini, maksudnya tidak hanya di depan muslim aja misalkan ya, otomatis mereka juga memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini. Mereka juga memiliki tujuan yang berbeda dan menjadikan pendidikan itu jembatan untuk menuju tujuannya itu gitu. Begitu Kang kalau menurut saya. Oke, baik, terima kasih banyak atas pencerahannya. Terima kasih kepada Teh Hap sama Kang Kang Denden ya. Alhamdulillah untuk sesi diskusi tanya jawab dengan pemateri selesai karena waktunya juga udah lebih dari jam 9. Untuk selanjutnya mangga dilanjut ke sesi diskusi terbuka. Akang Teteh mangga bilih aya nu bade nambihan deui. Tum Andi sareng sanesna mangga. Satu acana Kang Teteh apunten abdi tipayun pergi aya ke perjogian sanes. Wi hatur nuhun kanggo waktosna, hatur nuhun Kang Teteh kanggo sharing-sharingna. Hapunten bilih ti abdi nyalira aya kalepatan. Mudah-mudahan sanes waktos tiasa tepang deui. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sarta acan ditutup. Akang Teteh nu sanes bilih aya nu bade nambihan. Mang Isep ayo Mang Isep. Kang Isep, Kang Hamid. Mang Isep abdi mah ieu non teh ngupingkeun alhamdulillah. Syukur tos bingah. Cekap. Kang Hilal. Kumaha. Boleh Mang Hilal, ayo diskusi terbuka. Mangga Mang Hilal. Itu udah jadi masalah abdi mah teu bisa nyarios di tadi di pencetan naon pencetaneuna nanya aduh gaptek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ieu mah bade tumaros
Kak Ketum bade iraha pusaka tahungku. Oh, siap Kang. Tos teu Insya kiat Allah Kang pusaka teh hoyong kaping silaturahmi. 12 naon? 12 November Kang. Oh, di mana ta tempatna? Insya Allah di Pagaran. Berarti mingon payunnya, mingon payun. Namun nya kira langkung 10 harian deui. Siap. Mohon tanya tahun gua sih patarosan teh. Kita acan Kang rencana di awal, rencana awal Kang ge pusaka teh tang kaping 12. Mohon. Siap. Itulah panginten hayang naroskeun eta hungkul. Enggak, Ajeng pamit. Permios. Assalamualaikum. Lajeng Mang Isep ka mana teh? Kang Ahmed, kumaha teh? Kurang nyet. Aya teh Ime sok anu langkung senior. Enggak, versi laki-lakinya atau bisa ya, ada yang paham mubadalah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Saya teh sebenarnya mau bunga. Tos lihatnya rekan-rekan ada kegiatan gitu aktif. Laras gitu Pak Ustadz Kang Kardiman. Janten saking kubingahna gitu tetiasa nyarios nanaon gitu. Terus ada dari pagi sampai malam gitu lihat teman-teman Karmapa ada yang kegiatan